Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laifa Sansiana dengan NIM 2111016220033 dari program studi ilmu komputer. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengenalan pola. Jadi di sini saya akan melakukan pengukuran jarak berbasis geometri pada alat musik petik dengan menggunakan metode Minkowski. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab dengan bahasa Python untuk membuat serta menjalankan kodenya. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Jadi saya sudah menyiapkan 16 gambar, yaitu 1 gambar pembanding dan 5 kelas. Setiap kelas itu ada 3 objek, 3 gambar gitu. Kemudian di sini saya membuat beberapa import. Ini adalah library dari Python. Jadi di sini ada import cp2. Nah, import yang pertama ini digunakan untuk memproses gambar. Import ini digunakan untuk memproses gambar. Kemudian import matplotlib ini digunakan untuk membuat visualisasi data. Nah, selanjutnya untuk import numpy ini untuk pemrosesan numerik seperti itu. Kemudian di sini saya menampilkan foto pembandingnya. Nah, jadi di sini ada beberapa fungsi yang saya gunakan. Pertama, CV2 imread. Nah, manfaat dari fungsi ini yaitu untuk membaca gambarnya gitu loh. Nah, di dalam sini itu merupakan path dari gambar-gambarnya. Kemudian untuk yang subplots dalam kurung 1,1 ini dan bagian bawah ini inci. Jadi yang subplot 1,1 ini untuk tampilannya saja seperti itu, 1 baris dan 1 kolom. Kemudian yang inci ini untuk ukuran gambarnya yaitu sebesar 3 inci seperti itu. Kemudian untuk baris yang keempat ini plt imshow ini untuk menampilkan gambarnya. Untuk plt imshow ini untuk menampilkan gambarnya. Kemudian untuk plt title ini untuk title di atas sini. Nah, untuk yang ini ya. Nah, kemudian di sini ada 5 kelas, yaitu kelas banjo, biola, mandolin, sitar, dan ukulele. Nah, saya akan mencari foto pembanding ini, gitar ini paling mirip dengan dengan objek dari kelas yang mana, seperti itu. Langsung aja kita ke kode dari kelas 1 yaitu banjo. Nah, di sini kan ada 3 gambar banjo dan juga ada 1 gambar pembanding. Lagi-lagi kita menggunakan cv2.imread ini untuk membaca gambarnya ya. Nah, 0 di sini itu untuk grayscale, mengubah gambarnya menjadi grayscale gitu. Kemudian di sini itu untuk menampilkan gambarnya, kode ini itu untuk menampilkan gambarnya. Di sini 1,3 maksudnya menggunakan 1 baris dan 3 kolom. Seperti itu. Kemudian ukuran dari setiap gambarnya itu ada di 8 inci gitu. Nah, untuk yang ini tuh hanya untuk menampilkan gambarnya saja. Dan yang I'm show ini untuk menampilkan gambarnya, set title ini untuk membuat judul di atas gambarnya. Kemudian setelah kita sudah menampilkan gambarnya, di sini kita mengubah matriks gambar menjadi vektor baris 1 dimensi. Nah, kita menggunakan fungsi Ravel ini. Karena pada metode Minkowski itu memerlukan gambar dalam bentuk vektor yang numerik gitu. Jadi kita perlu. Nah, setelah sudah kita ubah matriks gambarnya menjadi vektor baris 1 dimensi, kita menghitung jaraknya nih, jarak antara 2 vektor yang menggunakan fungsi ini np.linealg.norm. Nah, di sini kan vec1 itu untuk gambar 1 gitu, vec2 untuk gambar 2, vec3 untuk gambar 3, dan vec4 ini gambar pembanding. Jadi setiap objek dikurangi dengan gambar pembanding. Nah,
sama dengan P ini untuk menentukan jenis metode Minkowski yang digunakan. Di sini kita menggunakan P sama dengan 2. Nah, maksudnya itu berarti kalau kita memakai P sama dengan 2 itu artinya kita menggunakan Euclidean distance gitu. Kalau P-nya sama dengan 1, kita menggunakan Manhattan distance gitu. Kemudian di sini hanya untuk menampilkan hasilnya aja. Di sini kan kita menghitung jaraknya. Jadi kita ngeprint jarak antara pembanding dan objek satu itu berapa, kita print seperti itu. Nah, setelah di run akan mendapatkan hasil seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, ada 1 baris, 3 kolom. Ini 1 baris, ada 3 kolom, tuh 2, 3. Kemudian ini gambarnya sudah kita abu-abukan. Kemudian ini ada set title-nya tadi, udah kita judul-judulnya, udah kita setting. Kemudian juga ini 8 inci dan ini yang sudah di print tadi. Jadi jarak dari jarak antara gambar pembanding dan juga objek 1 di kelas 1 ini ada senilai 17.786, sekian. Dan selanjutnya bisa dilihat pada video ini ya. Kemudian kita lanjut ke kelas kedua, yaitu kelas biola. Ini tuh kodenya semuanya sama seperti di kelas pertama tadi. Pertama itu kita harus membaca gambarnya dulu menggunakan CV Imread. Kemudian kita menampilkan gambarnya menggunakan kode seperti ini. Kemudian kita convert dulu gambarnya itu jadi vektor. Kemudian ini fungsi ini untuk menghitung jaraknya dan ini untuk memprint hasilnya. Nah, jadi bisa dilihat di sini biola itu hasilnya seperti ini. Sudah kita dapatkan. Kemudian untuk kelas ketiga sama saja seperti kelas 1 dan kelas 2, kodenya sama dan hasilnya seperti ini. Ini gambarnya. Kemudian untuk kelas keempat, sitar, sama juga kodenya dan hasilnya seperti ini. Kemudian kelas kelima, ukulele, kodenya juga sama dan hasilnya seperti ini. Ini gambarnya. Semua gambarnya itu kita ubah menjadi grayscale karena apabila dia RGB gitu ya, nanti pengaruh juga mengukur jaraknya itu, karena apabila dia berbeda warna maka semakin besar jaraknya gitu loh. Kan kita mau membandingkan kemiripan polanya ya, jadi kita harus mengubahnya dulu menjadi grayscale. Nah, di sini saya ada merekap nilai dari seluruh objek maksudnya jarak antara pembanding dan setiap objek. Nah, untuk kelas ke-1 yaitu banjo, objek 1 itu segini, objek 2 ini, 3 ini dan seterusnya semuanya dapat dilihat ya di kelas pertama ini jarak yang paling dekat atau yang paling mirip dan gambar pembanding adalah objek 1 ya. Nah, kemudian untuk kelas 2 biola yang paling mirip itu juga objek 1, kelas ketiga juga, keempat juga, dan kelima juga di objek 1. Jadi sini sudah saya simpulkan. Berdasarkan rekap nilai di atas, nilai terkecil yang dihasilkan dari seluruh kelas terdapat pada kelas 5, objek ke-1, yaitu sebesar 13.932, sekian. Nah, sehingga berdasarkan metode Minkowski ini dapat disimpulkan bahwa ukulele lah yang paling mirip dengan gitar. Nah, jadi gambar yang ini, ukulele yang ini, yang paling mirip sama gambar pembandingnya tadi, yaitu yang ini. Jadi seperti itu. Itu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.